Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Anita Tristianingrum dengan NIM 20230110099. Saya di sini akan menjelaskan teori dari Marvin Zuckerman tentang sensation seeking. Ayo kita kenal lebih jauh tentang Marvin Zuckerman. Jadi, Marvin Zuckerman lahir di Chicago 1928 dan wafat di Philadelphia tahun 2018 pada usia 90 tahun. Marvin Zuckerman kebangsaan Amerika. Zuckerman meraih gelar PhD di Universitas New York pada tahun 1954 di bidang psikologi klinis. Dia kemudian mengambil posisi di Rumah Sakit Negeri Norwich, lalu dia dipekerjakan di Institute for Psychiatric Research. Marvin Zuckerman adalah Profesor Emeritus Psikologi di Universitas Delaware yang terkenal karena penelitiannya tentang Psychobiological Basis of Humanity Personality, Sensory Deprivation, Mood State Measurement, dan yang akan kita pelajari, Sensation Seeking. Karyanya itu terinspirasi dari Eysenck sama Arnold Bass. Jadi apa sih sensation seeking itu? Sensation seeking adalah keinginan untuk mencari pengalaman yang bervariasi, baru, kompleks, intens, dan kesediaan untuk mengambil resiko fisik, sosial, hukum, keuangan, atau apapun itu demi sebuah pengalaman. Untuk mengukur sensation seeking, Marvin Zuckerman membuat sensation seeking scale atau triple S. Terdiri dari 40 item, tapi terdapat 4 komponen atau dimensi sensation seeking, yaitu yang pertama, thrill and adventure seeking. Itu adalah pencarian sensasi dan petualangan, item-item yang merefleksikan keinginan untuk terlibat pada aktivitas fisik seperti dalam kegiatan olahraga yang beresiko dan memacu adrenalin, seperti mapatris. Yang kedua, experience seeking. Mencari pengalaman baru melalui perjalanan, lagu, dan seni. Yang ketiga, disinhibition. Keinginan untuk terbebas dari halangan aktivitas sosial atau liar. Yang keempat, boredom susceptibility. Kerentanan terhadap kebosanan merupakan keengganan untuk melakukan hal yang monoton, hal-hal yang rutin. Kehadiran orang-orang yang terprediksi dan reaksi terhadap hal-hal yang membosankan. Yang selanjutnya, behavioral difference. Meskipun beberapa orang yang tinggi dalam pencarian sensasi terukur menikmati aktivitas seperti mendaki gunung, layangan gantung, balap mobil, ski, scuba diving, dan parasailing, sedangkan mereka yang rendah dalam pencarian sensasi, umumnya perbedaan perilaku tidak selalu begitu dramatis. Ada 3 karakteristik sensation seeking. Yang pertama adalah usia. Orang yang lebih muda lebih cenderung mencari petualangan, resiko, dan pengalaman baru daripada orang yang lebih tua. Yang kedua adalah ras dan budaya. Terdapat penelitian orang Asia mendapat nilai lebih rendah daripada orang-orang di negara barat. Yang ketiga adalah gender. Ditemukan hasil penelitian, pria mendapatkan skor lebih tinggi pada pencarian sensasi, petualangan, rasa malu, dan kerentanan kebosanan. Sedangkan wanita mendapat skor lebih tinggi dalam pencarian pengalaman. Perbedaan kepribadian. Satu studi menunjukkan bahwa skor triple S, terutama pada disinhibisi terkait dengan Eysenck, faktor ekstraversi, dan kecenderungan asosial yang terkait dengan psikotisme. Skor tinggi pada triple S berkorelasi dengan tingkat otonomi yang tinggi. Pencetak skor tinggi secara terbuka mengekspresikan emosi mereka. Tegas dalam berhubungan dengan orang lain, tidak sesuai, dan berani mengambil resiko. Proses kognitif. Korelasi antara pencarian sensasi dan skor tes kecerdasan umumnya positif tetapi tidak tinggi. Pencetak skor triple S yang tinggi tertarik pada ide-ide spekulatif, aneh, dan ilmuwan semu. Mereka cenderung terlibat dalam pemikiran proses primer. Mereka memiliki gambaran, mimpi, dan lamunan yang begitu jelas sehingga perbedaan antara rangsangan internal ini dan dunia nyata menjadi kabur. Selanjutnya adalah sikap. Pencari sensasi tinggi terbukti lebih liberal dalam sikap politik, agama, daripada pencari sensasi rendah. Pencari sensasi rendah lebih cenderung sering pergi ke gereja,
atau ke tempat ibadah gitu ya. Mereka mendapat nilai tinggi pada ukuran otoritarianisme yang merupakan gaya kepribadian yang dicirikan oleh opini yang kaku dan sikap yang berprasangka. Selanjutnya, preferensi pekerjaan. Karena pencari sensasi tinggi memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk merangsang dan pengalaman yang lebih bervariasi, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda dengan pencari sensasi rendah. Skor triple S yang tinggi berkorelasi positif dengan minat ilmiah. Keturunan versus lingkungan. Zuckerman mengakui bahwa pengaruh faktor situasional atau lingkungan, salah satu faktor tersebut adalah pencarian sensasi orang tua. Orang tua yang mencari sensasi tinggi dapat mendorong dan memperkuat anak-anak mereka untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih menantang sehingga mendorong pencarian sensasi tambahan. Jadi, teori pencarian sensasi memiliki daya tarik yang masuk akal, sangat mudah untuk menerima gagasan bahwa orang berbeda dalam kebutuhan mereka, akan kegembiraan dan resiko, perubahan dan petualangan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia.